Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Iqbal Barlian, MPD, dan Ibu Dr. Dwi Hasbiani, SPD, MS. Pada video ini saya akan memaparkan hasil dari proposal penelitian saya, dan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Judul dari proposal penelitian saya adalah pengaruh game online terhadap prestasi non-akademik siswa kelas 12 IPA S3 SMA Negeri 1 Simpang. Baiklah, langsung saja kita kepada bab yang pertama, yaitu latar belakang penelitian. Game online dapat diartikan sebagai program permainan yang dapat tersambung melalui jaringan internet yang dapat dimainkan kapan saja, di mana saja, dan dapat dimainkan juga secara berkelompok di belahan dunia. Dan permainan ini sendiri menampilkan gambar-gambar menarik seperti yang diinginkan yang didukung oleh perangkat untuk game ini. Game online sudah termasuk di e-sport atau electronic sport, yaitu jenis olahraga yang menggunakan peralatan elektronik seperti handphone, komputer atau PC, dan lain-lain. Dengan adanya e-sport dapat meningkatkan kemampuan kognitif, belajar arti sportivitas, kesempatan mendapatkan beasiswa, dan meningkatkan kemampuan berpikir strategis. Lalu, prestasi non-akademik merupakan kemampuan siswa dalam mengasah serta mengembangkan soft skill yang dimilikinya di luar kemampuan akademiknya. Widodo 2019-114. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, seberapa besarkah pengaruh game online terhadap prestasi non-akademik peserta didik? Yang kedua, apakah e-sport dapat menjadi motivasi bagi peserta didik untuk mendapatkan prestasi non-akademik? Lalu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang ada, yaitu yang pertama, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh game online terhadap prestasi non-akademik peserta didik. Yang kedua, untuk mengetahui apakah e-sport dapat menjadi motivasi bagi peserta didik untuk mendapatkan prestasi non-akademik. Hipotesis penelitian. Hipotesis yang saya ajukan adalah adanya pengaruh positif game online terhadap prestasi non-akademik peserta didik. Bab selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. 2.1 Game online. A. Pengertian game online. M. Fahrul 2010 halaman 2 menjelaskan, game online atau permainan adalah suatu yang dapat dimainkan dengan aturan tertentu sehingga ada yang menang dan ada yang kalah. Biasanya dalam konteks tidak serius atau dengan tujuan mencari hiburan. Di dalam dunia teknologi informasi, istilah ini digunakan untuk hiburan menggunakan perangkat elektronik. Selanjutnya, Nandang 2004 halaman 1 menyebutkan bahwa online adalah terhubung, koneksi, aktif dan siap untuk operasi, dan dapat berkomunikasi dengan atau dikontrol oleh komputer. B. Ciri-ciri game online. Salah satu ciri-ciri dari game online adalah permainan yang bisa berjalan atau bisa dimainkan melalui sebuah jaringan elektronik, yaitu internet. C. Tipe-tipe game online. Salah satu contohnya adalah browser game. Tipe game ini merupakan permainan yang dapat dimainkan melalui bantuan browser seperti Google, Chrome, Opera, Firefox, dan Internet Explorer. D. Motivasi penggunaan game online. Salah satu contoh motivasi penggunaan game online adalah escapism, yaitu didasari oleh seseorang pemain yang memanfaatkan dunia maya hanya sekedar untuk mencari kesenangan sesaat saja. Misalnya, bermain hanya untuk menghilangkan rasa jenuh dan stres di kehidupan nyata. Lalu E. Faktor-faktor yang mempengaruhi game online. Salah satu contohnya adalah kondisi psikologis. Biasanya menimbulkan para pemain game online suka membayangkan bahkan bermimpi tentang game, berbagai situasi dan karakter mereka. Fantasi dan kejadian-kejadian yang ada pada game membuat pemainnya merasa tertarik untuk melihat dan memainkan permainan itu kembali. Pemain menyatakan bahwa dirinya termotivasi untuk terus bermain karena game itu memberikan tantangan untuk bereksperimen dan sangat menyenangkan. F. Dampak penggunaan game online. 1. Dampak positif. Bermain game tidak sepenuhnya merugikan selama pemain dapat mengatur waktu dan sekedar hiburan melepas penat. Beberapa alasan seseorang boleh bermain game online beberapa jam dalam seminggu. Suciati 2013-131. Salah satunya adalah membantu meningkatkan koordinasi tangan mata. 2. Dampak negatif. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Edi 2015-228 mengatakan bahwa bermain game online secara berlebihan akan menimbulkan dampak negatif,
Yang pertama, berpengaruh terhadap perilaku sosial pemain game. B, tidak pedulian terhadap sesama. Dan C, cenderung mempunyai sifat tertutup. D, situs-situs game online. Website atau situs adalah kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, data suara, data video, atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis, yang membentuk suatu rangkaian bangunan yang saling terkait di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Hyperlink. Ibnu Aziz 2010 267-268. Selanjutnya ada di 2.2, prestasi non-akademik. Prestasi non-akademik merupakan kemampuan siswa dalam mengasah serta mengembangkan soft skill akademiknya. Widodo 2019-114. Biasanya prestasi ini diapresiasikan dengan memberikan piala, piagam, atau sertifikat. Padahal prestasi yang sesungguhnya itu tidak harus sesuatu yang menghasilkan piala dan sejenisnya, melainkan bersifat relatif. Selanjutnya di 2.3 ada e-sport, yaitu e-sport atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah olahraga elektronik. Dex Gleniza 2018. Menurut Audi E. Prasetyo 2017 mengutarakan bahwa e-sport atau electronic sport adalah bidang olahraga yang menggunakan game sebagai bidang kompetitif utama. Pada dasarnya, kata dasar sport berasal dari de sport, dari bahasa Perancis kuno, atau kata tersebut memiliki arti untuk menghibur diri atau untuk menyenangkan diri. Ini juga yang merupakan konsep utama olahraga, yaitu untuk bermain. Berdasarkan pengertian di atas, bermain bisa saja digolongkan menjadi olahraga. Dex Gleniza 2018. Lalu di bab yang ketiga, metodologi penelitian. 3.1 Jenis penelitian. Pada penelitian ini saya menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan struktur, dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Metode penelitian kuantitatif sebagaimana dikemukakan oleh Subiono 2019-17, metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Lalu pada 3.2 jenis dan sumber data. 1. Jenis data. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Dalam hal ini, data kuantitatif yang diperlukan adalah jumlah siswa dan hasil angket. 2. Sumber data. Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data primer dan sumber data sekunder. A. Peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah siswa di SMA Negeri 1 Sipang. Lalu B. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Selanjutnya di 3.3 subjek penelitian. Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil secara representatif atau mewakili populasi yang bersangkutan atau bagian kecil yang diamati. Pada penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah seluruh SMA Negeri Simpang, dan yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah peserta didik yang berjumlah 36 peserta didik dari kelas 11 IPS 3 dengan menggunakan teori dari Burhan Bumin seperti yang dijelaskan di atas, yaitu dengan proporsi sampling. Pengambilan sampel dengan mencari informasi kunci. Peneliti mengambil teknik pengambilan sampling secara proporsif, secara menghindari sampel yang tidak homogen, dan menjadikan peneliti menjadi mudah dalam mengambil informasi dari sampel tersebut. Lalu di 3.4 teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik angket. Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Peneliti akan menyebarkan isian angket kepada 36 peserta didik yang telah peneliti jadikan sebagai objek sampel pada penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan skala sikap model Likert untuk pengukuran keterampilan sosial dan kecanduan game online
yang mana skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut variabel penelitian. Adapun bentuk skala dalam penelitian ini berupa pernyataan dengan 4 alternatif bentuk jawaban yang harus dipilih oleh responden. Alternatif jawaban yang disediakan yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Dalam skala ini terdiri atas 2 jenis pernyataan, yaitu pernyataan yang bersifat positif dan negatif. Sistem penilaian, kisi-kisi, instrumen angket, dan angket yang digunakan adalah sebagai berikut. Skala Likert. Pada opsi sangat setuju, skor positif 4, jika skor negatif mendapatkan 1. Pada opsi setuju, skor positif mendapatkan nilai 3, skor negatif mendapatkan nilai 2. Pada opsi tidak setuju, skor positif mendapatkan nilai 2, skor negatif mendapatkan nilai 3. Pada opsi sangat tidak setuju, skor positif mendapatkan nilai 1, skor negatif mendapatkan nilai 4. Lalu yang terakhir ada di 3.5, teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan untuk karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis ini hanya berupa akumulasi data besar dalam bentuk deskripsi semata, dalam arti tidak mencari atau menerangkan saling hubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan, atau melakukan penarikan kesimpulan. Baik, itulah tadi pemaparan dari hasil proposal penelitian saya. Saya rasa cukup. Jika ada kurang, pada Allah saya mohon ampun. Kepada teman-teman sekalian atau penonton dan ibu bapak dosen saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.